bagaimana lu bisa memulai ke pekerjaan yang sekarang bisa masuknya? Apalagi langsung jadi ya punya jabatan lah gitu kan. Gimana nih? Gimana ya? Gimana ya? Iya, kan maksudnya ada mekanismenya dong setiap itu juga gimana tuh? Kita selesaikan di on cam atau di luar kamera nih? Ini bisa dimatiin nggak? Iya. Selamat datang di Front Office, medianya Pro Officer. Hari ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial. Narasumber yang menjadi salah satu waiting list dari Front Office, dan dia adalah Amarila Novenia Indri Cahyani. Betul? Salah. Oh salah, salah. Apa-apa yang benar gimana? Amarila Novenia Indra Cahyani. Indra Cahyani. Tipe satu huruf. Siapa tuh Indri? Aduh, Indri siapa ya? Kita sekarang lagi ada di Mar. Lagi ada di mana Mar? Red Blank Coffee. Red Blank Bake It. Red Blank Coffee and Bake. Coffee and Bake. Yang ada di Cikarang. Jadi kita mencoba suasana baru ada di kafe. Gimana Mar, sehat Mar? Alhamdulillah sehat. Jen gimana? Alhamdulillah. Mama sehat Mama? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi gini Mar, ada beberapa hal yang ingin gua tanyakan ke lu. Apa nih? Jadi gua dengar lu sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan. Alhamdulillah. Boleh dijelaskan dong, perusahaan lu bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, dan periode kerja lu udah berapa lama nih di perusahaan tersebut? Jadi gue kerja di perusahaan sebenarnya vendor di pabrik baja, konstruksi baja terbesar se Asia Tenggara yang ada di Cikarang. Cikarang. Kalau besok gimana? Periode kerjanya udah kurang lebih 2 tahun dan masih enjoy. Oh iya, masih enjoy. Udah lama dong ya? Lumayan. Terus job desk-nya kayak gimana, dijelaskan? Posisi gue sih sebenarnya di sana itu jadi asisten direktur. Jadi gue ya jadi perusahaan gue sendiri itu vendor di dalam pabrik baja tersebut kan, dia yang bergerak di bidang tenaga kerja, penyedia tenaga kerja. Berarti penyalur tenaga kerja ya? Bukan TKI. Iya. Jadi ada perusahaan yang membutuhkan pekerja, perusahaan lo yang menyuplai si tenaga kerja tersebut. Ya betul banget. Terus lu perusahaan lu nih mensuplai ke perusahaan apa aja? Kalau saat ini sih kita masih fokus di satu perusahaan yang tadi gue sebutin itu. Kayaknya nggak perlu sebut nama dia. Yang bergerak di bidang konstruksi baja. Konstruksi. Oke. Lanjut. Ya lumayan sih. Lumayan apa nih? Ya, Anda menjelaskan dong. Job desk saya seperti apa gitu. Kalau pekerjaan gue sih kan sebenarnya lumayan menghandle semuanya ya. Menghandle semua administrasi perkantoran, kayak ngurusin gaji-gaji pegawai. Karena kan di sana sistemnya kita tuh dibayarnya per apa yang kita kerjakan, apa yang karyawan kita kerjakan. Oh ya. Jadi kita benar-benar harus istilahnya harus kerjanya harus sangat baik gitu kan, ada mendapatkan pay yang sesuai. Karena sistemnya kontrak, bukan karena kita sistemnya kontrak, jadi setiap tahun tuh ada perubahan kontrak, entah itu dikurangin atau ditambah. Mau nggak mau kan kita harus pinter-pinter ngambil hati si punya perusahaan kan. Menjilat. Ya gitu. Kalau di kerjaan kita harus kayak gitu kan. Iya betul. Harus pinter-pinter menjilat. Nah, harus pintar-pintar mengambil hati. Iya, agak dihalus. Iya, pintar-pintar mengambil hati si atasan kita. Kalau yang dikerjain sih lumayan banyak. Tanggung jawab gue itu lumayan banyak, kayak
ngurusin tentang BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan, karena kan semua perusahaan itu sudah diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya di BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan gitu. Terus ngurusin pajak, kan setiap perusahaan wajib untuk membayar pajak kan. Ya? Iya, sebagai warga negara yang baik. Ya, pajak, bayar pajak. Iya, gitu. Iya. Jadi di endorse gak nih sama? Wah, itu kan menyebutkan. Ya. Iya, sebenarnya kayak gak nyambung sih ya sama jurusan kita ya. Kan kalau kerja itu tergantung rezeki juga, tidak terlepas dari itu juga. Dan itu semua tuh gue belajarnya kayak otodidak aja sendiri gitu, karena kan jurusan kita kan gak ngajarin masalah pajak dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue belajar dari YouTube untuk kayak gitu, dan saat ini tuh semuanya itu udah sistemnya online, Jan. Iya. Jadi kayak ada untungnya, ada enggaknya juga sih kalau menurut gue ya. Soalnya kan kalau online kan kita kayak apa-apanya tuh harus kita belajar sendiri gitu, nggak tatap muka kan. Kalau misalnya kita tatap muka itu kita bisa nanya kan, ini gimana sih, kok ini kita nggak bisa gitu. Tapi kalau online kan kita harus berusaha sendiri melalui aplikasi tersebut gitu. Berarti lo yang menghandle dari sisi administrasi si berbagai rekanan perusahaan lo ini kan. Tapi sekarang baru satu kan? Baru satu. Cuma lo ya itu yang menghandle para pekerja ini, administrasinya lo yang megang gitu kan? Iya, sampai ke tagihan perusahaan pun gitu. Jadi kalau gue lalai, gak gajian semua. Berarti Amarina bertanggung jawab terhadap penghidupan banyak orang. Kalau saya ditolak, Amarina disalahkan. Cari gue. Tadi Amarina. Itu cukup berat juga ya tanggung jawabnya. Berat. Terus gue pernah ada satu kejadian. Ini kita cerita aja ya. Iya, karena gue ngurusin kayak gajian gitu kan, kalau misalnya telat nih itu ada pemotongan gaji berapa persen gitu kan, telat datang. Nah, untuk karyawan baru yang baru masuk itu biasanya belum menggunakan ATM, belum melalui transfer antar bank gitu, jadi masih manual. Nah, di saat manual itu kita kayak harus benar-benar misalnya ada 500 perak gitu. Gue pernah kejadian waktu itu lalai karena gak masukin 500-nya itu, dan gue diprotes sama karyawan gue sendiri. Diprotesnya tuh kayak ya mungkin bagi kita kayak 500 gitu kan, mungkin kecil, tapi mereka tuh mikirnya buat gue sadar juga sih, bener juga gitu. Gue gak nyalain mereka juga, karena mereka bener juga, karena mereka bilangnya ya kan 500 kalau misalnya dikali 200 sudah itu berapa gitu. Jadi dari situ kayak belajar, gue harus lebih teliti lagi berarti. Tapi kalau itu untuk yang baru-baru ya? Iya, agak serem karena berhubungannya dengan SDM kan, lebih sensitif. Kalau ngambek mereka nggak kerja. Dibayarkannya juga ini ya, tergantung si kinerja juga dong. Iya. Kalau kalian biasa kan perlu juga tuh, itu udah jelas dong. Iya. Itu tinggal ngirim kan transfer lah. Kalau kan berarti bertemu langsung ya. Iya, kalau yang baru gitu. Tapi kita tetap sih kalau untuk gajinya tetap per bulan kayak per datang gitu. Cuman kita tagihan masuk ke kita itu masuknya per piece apa yang dikerjakan sama karyawan. Tapi kita bayar karyawan tetap per jam. Per hari gitu mesti. Karena kontrak itu ya? Iya, karena kontrak. Terus selain itu ada lagi, maksudnya secara administrasi kan gitu. Kalau di luar itu ada lagi? Kayaknya udah sih. Paling kalau misalnya ada, ya gue harus siap ketika ada kita kan nggak pernah tahu ya itu akan berjalan mulus atau enggak di lapangan, karena gue bertanggung jawab juga kan di situ di bawah direktur gue gitu kan. Jadi semua koordinator jadi kan semua koordinator pasti lapornya ke gue dulu gitu, baru gue sampein ke atas gitu kan. Yang paling serem sih sebenarnya sejauh ini itu kalau misalnya ada masalah di pabrik. Masalah apa tuh? Kita sih udah safety banget kayak semua kecelakaan kerja gitu. Iya, kayak gitu. Karena nggak jarang juga kan kayak gitu. Kamu pernah ada kejadian apa? Pernah waktu itu ada yang jatuh. Jadi kan kerjanya beda-beda ya. Ada yang naik ke atas kren gitu. Kren kan tinggi kan. Nah waktu itu nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya tiba-tiba jatuhnya ke atas kayak
besi-besi gitu kan. Nah meja tuh kan kita takutnya kan luka dalam atau gimana gitu, panik kan otomatis. Di situ posisinya nggak ada atasan gue, jadi otomatis kan harus ada yang dampingin kan. Nah di situ juga gue harus ada, iya harus ada ikut, dan pertama kali gue naik ambulan. Emang lu nggak pernah? Enggak. Dan gue lemes banget kalau ngeliat darah, dan di saat itu gue kayak yaudah deh, gue pokoknya gak lihat apa-apa, yaudah yang penting jalan bismillah aja lah. Tapi ternyata nggak terlalu serius juga sih kata dokternya. Jadi alhamdulillah. Perusahaan tuh udah ada apa sih? SOP ya? Ketiga. Iya, ketiga. Udah. Terus kita juga udah kerja sama sih sama klinik yang ada di situ. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, penanganannya cepet gitu. Bagus perusahaannya tuh. Jadi sudah ada prepare gitu maksudnya. Sudah ada SOP-nya kalau ada kecelakaan kayak gimana gitu. Berarti lu kerja di situ udah 2 tahun berjalan ke sekarang ya? Iya, 2 tahun berjalan ke sekarang. Berarti 2018 dong? Ya, dari 2018. Langsung jadi asisten direktur. Asisten ya? Iya, asisten direktur. Asisten direktur. Ya, siapa yang mau Marila? Asisten direktur nih. Gimana Wajan? Biasanya mah bantu promosi dulu aja. Oh gitu. Iya. Nggak promosiin diri sendiri. Aduh, langsung ke mama aja ntar. Nah terus kenapa atau alasan lu memilih bekerja di bidang konstruksi ya, atau yang sekarang lah gitu, walaupun tidak langsung berhubungan dengan konstruksinya gitu kan? Ya. Kenapa alasannya? Sebenarnya sih gue kayak punya apa ya, pekerjaan impian gitu. Mau tau nggak? Apa tuh? Eksim, ekspor impor gitu. Oh, ya, ekspor itu. impor. Dan apa pabrik ini tuh apa ekspor juga, salah satu perusahaan yang ekspor baja terbesar ke Australia. Australia. Jadi gue senang aja gitu ngeliatinnya, kayak sekalian belajar kan. Senang aja gitu buat kedepannya kan, karena kan sekarang kan masih nyelesain tugas akhir kan, sekalian nyelesain tugas akhir, sekalian untuk nanti kedepannya gue pengennya gitu sih. Di Cikarang ini kan juga banyak banget kan perusahaan-perusahaan yang ekspor impor, perusahaan banyak kan perusahaan ya, dan besar-besar kan, besar Cikarang, Cibitung, banyak banget kawasan industri. Iya, kawasan industri. Berarti memang ada apa ya namanya, lo juga bekerja di perusahaan yang sekarang ini karena ada keinginan dari dalam diri lo itu yang ekspor impor itu kan? Nah, karena emang gue pingin banget gitu, walaupun nggak sejalan sama tapi berkaitan. Tapi alhamdulillah. Kalau misalkan lo ada pilihan nih, enggak di perusahaan yang sekarang tidak berhubungan dengan ekspor impor, akan lo ambil atau enggak? Tergantung prospek ke depannya. Kalau menurut gue bagus buat masa depan gue, buat kehidupan gue selanjutnya, ya kenapa enggak gitu. Kan banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita timbangkan kan untuk mengambil suatu keputusan. Iya, harus banyak pertimbangan. Iya. Agar tidak salah pilih. Iya. Aduh. Jodoh juga gitu kan? Iya. Harus kita trace dulu bro sampai ke belakang. Terus bagaimana lu bisa memulai ke pekerjaan yang sekarang, bisa masuknya? Apalagi langsung jadi jabatan lah gitu kan. Gimana nih? Gimana ya? Iya, karena maksudnya ada mekanismenya dong setiap itu juga, gimana? Kita selesaikan di on cam atau di luar kamera nih? Ini bisa dimatiin nggak? Iya. Sebenarnya untuk ke jenjang itu emang kayak susah ya, apalagi kan gue nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Cuman ya pasti ada orang dalam sih, ada link lah buat ke situ. Karena kan tanggung jawabnya besar banget kan. Kalau ada kekurangan pasti yang kena gue juga, tapi kalau kelebihan sih gak apa-apa. Wah, ini mah banyak kelebihannya sih. Skill, niat, tekad, dan bulat.
banyak lebihannya. Gitu. Good looking gitu. Rata-rata di perusahaan begitu kan. Iya. PA itu. Iya, memang ada requirement masing-masing kan. Ada good looking, skill. Berarti lu melalui jalan itu. Kalau misalkan ada yang lain nih, misalkan yang pengen gabung gitu. Itu gimana caranya, melalui mekanismenya kayak gimana maksudnya? Biasanya kita kan pekerjaannya kan melalui tergantung berapa besar kontraknya itu kan. Biasanya sih setiap per 6 atau 1 tahun itu ada penambahan kontrak, kita pasti rekrutmen yang baru-baru lagi. Itu yang fresh graduate, si lulus kuliah, atau yang baru lulus SMA, SMK gitu? Kalau untuk administrasi perkantorannya yang fresh graduate. Tapi kalau misalnya yang di karyawan di pabriknya itu biasanya lulusan SMA sih. Oh, itu periodenya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali? Iya, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Pasti ada rekrutmen baru. Proses rekrutmennya itu biasanya dari 6 atau 1 tahun sekali sih pasti ada. Biasanya kayak ngirim lamaran. Kalau kita sistemnya masih ngirim lamaran ya, masih sistem ngirim lamaran ke kantor. Nanti diseleksi nih mana yang kira-kira memungkinkan untuk di interview kayak gitu. Biasanya gitu. Terus kualifikasinya. Ya kualifikasi itu yang mau gue tanyakan. Kualifikasinya pasti setiap bukan jabatan, posisi kan berbeda-beda dong. Iya, beda-beda. Nah, kalau misalkan yang SMK itu requirement-nya apa aja? Terus kalau yang fresh graduate apa aja nih requirement-nya? Kalau di perusahaan gue sih ada beberapa pekerjaan yang emang harus dikerjakan oleh tenaga ahli. Jadi yang harus udah ada sertifikatnya, kayak istilahnya apa ya, gue lupa. Pokoknya itu kalau yang megang kren itu mereka harus punya sertifikatnya kayak SIM gitu. Punya sertifikasi lah ya. Kayak SIM gitu lah modelnya gitu. Jadi gak bisa sembarangan buat yang kayak gitu. Tapi kalau yang SMA biasanya ada juga sih bagian-bagiannya yang kita nerima SMK. Siswa-siswa lulusan dari SMK lulus bisa langsung kayak masuk gitu. asal sesuai kebutuhan. Iya. Oke, jadi ada beberapa requirement yang harus dipenuhi. Kalau untuk fresh graduate kayak gimana tuh? Kalau untuk fresh graduate biasanya sih untuk di kantornya, untuk administrasi ya bantuin kerjaan-kerjaan gue sih. Biasanya dibutuhin anak akuntansi atau pajak, lebih anak akuntansi atau pajak sih, karena lebih ngurus ke keuangan. Kalau misalkan kantor lu nih, boleh di-share mungkin ada di mana kantornya? Gak jauh dari pabriknya. Di daerah Cikarang Barat. Cikarang Barat. Ya. Kalau yang pengen ngelamar bisa ke kantornya Amarilla di Cikarang Barat. Atau kalau mau yang lain-lain saya bisa kasih kok. Apa tuh? Nomornya siapa tahu saya bantu hubungi gitu maksudnya. Asal jangan mau minta pulsa. Aduh. Minta pulsa. Enggak. Apa ya? Lu nih bekerja di bidang yang berhubungan dengan banyak SDM, banyak orang lah, berhubungan dengan orang. Perasaan lu kayak gimana? Senangnya, capeknya, perasaan lu kayak gimana gitu? Rasanya sih pasti nano-nano ya. Ada senangnya, ada sedihnya. Kalau senang itu kita bisa ketemu banyak orang, banyak karakter. Kita bisa kita bisa lebih kenal orang yang sebelumnya itu kita nggak nemuin orang-orang itu di dunia kita gitu. Karena menurut gue dunia kerja sama dunia yang kita kenal sebelumnya itu beda banget gitu. Jadi gue bisa istilahnya ada trik-trik tersendiri untuk mendekatkan diri ke orang lain gitu. Sedangkan kan kayak ngerasa gue butuh dia nih gitu. Gimana sih caranya biar gue bisa bukan deket sih, tapi kayak kita belajar saling men-treat orang gitu mungkin ya. Kayak gitu sih paling senengnya kayak gitu, karena kita bisa kenal banyak orang dengan berbagai karakter. Kalau sedihnya itu kan gue tiap bulan pasti ada tanggal-tanggal tertentu yang harus kayak tagihan harus selesai nih tanggal segini gitu. Sedangkan kadang dari atas itu belum turun gitu, belum bisa tanda tangan ini macam-macam banyak banget gitu, itu belum selesai gitu. Sedihnya sih kayak gitu, karena kan kayak
pusing juga kan, karena kalau tagihan nggak keluar otomatis buat bayar gaji karyawan kan jadi tersendat kan. Iya. Kasihan ke mereka. Kita kan nggak pernah tahu ya mereka kebutuhannya untuk apa, Iya. entah untuk bayar kontrakan, ditagih ibu kontrakan kan kasihan kan kalau Iya, kayak gitu. Iya, Mau bayar sedihnya cicilan gitu sih. iPhone, Ninja, kan ada yang tahu. Kalau misalnya anaknya nangis minta susu nggak bisa beli susu, Iya, itu marahnya juga ke menjadi kita. menjadi pikiran, betul. Gitu. Jadi berkesinambungan ya. Ini deh, lu ini nggak pernah ikut dalam bukan maksudnya dalam interview atau apa gitu, terlibat langsung lah. Pernah nggak lu turun langsung gitu dalam hire orang dalam itu? rekrutmen? Pernah. Biasanya sih yang lebih diutamain kalau di perusahaan gue sih kayak yang apa ya, jujur, terus tepat waktu. Kadang kan ada, gue kan suka lihat absenan gitu ya, kayak sakit sampai seminggu gitu. Itu kan bermasalah juga ke yang lain, karena ketika dia nggak masuk, ketika salah satu karyawan gue ini nggak masuk, otomatis gue harus ganti dengan karyawan lain, dan itu digajinya otomatis lembur masuknya. Oh, masuk lembur Jadi ya. jadi sama-sama ya ada dampaknya juga sih ke perusahaan juga gitu. Lu pernah ikut terlibat nih dalam meng-hire itu dalam posisi apa? Biasanya sih interview aja. Jadi gue kayak dikasih tahu poin-poin penting sama atasan gue, kayak dalam interview ini yang diutamain apa sih gitu, kayak kan sebenarnya di interview itu ada kayak beberapa, setahu gue sih ada beberapa kayak teknik dalam psikologi gitu loh, buat kita bisa ngelihat orang ini nih kayak gimana sih gitu, buat ngeliat kepribadian seseorang tuh sebenarnya bisa dilihat juga gitu dan kita ketemu gitu kan. Paling ada poin-poin tertentu yang emang misalnya dia memenuhi poin tersebut tuh ya bisa masuk gitu. Nggak terlalu banyak sih kalau misalnya rekrutmen gitu kan, paling taunya dari orang ke orang dan masih orang-orang sekitar juga kan. Jadi ya nggak terlalu kayak yang kita ngelamar pekerjaan di suatu perusahaan besar banget yang sampai ngantri-ngantri gitu, nggak kayak gitu sih. Soalnya kita paling ngutamain orang-orang sekitar yang ada di situ gitu. Orang-orang di sekitar perusahaan itu dulu. Iya, perusahaan itu dulu biasanya. Baru tapi sesuai requirement perusahaan itu kan. Sesuai yang dibutuhin. Menarik. Nah, terus Tertarik untuk masuk? ya boleh kan, kita sudah punya orang dalam nih. Asisten direktur lagi kan. Tinggal ini aja, kita lobby aja ya Mar ya. Bisa lah nanti di Bisa. sini kali ya. Lobby aja. Bisa lah, di balik kamera itu. Oke. Terus apalagi pengalaman yang udah lu dapat nih? Seneng gak lu bertemu dengan banyak orang kayak gitu-gitu? Seneng banget sih tentunya, kayak dengan ketemu orang lain kan kita bisa mengembangkan diri kita juga kan. Kita harus gimana, terus kayak yang tadi ya gue nggak dapetin nih, gue nggak tahu kayak di kerja tuh kayak gimana sih selama ini tuh. Gue ekspektasi gue tuh kayak kalau kerja itu ya kita berangkat pagi, pulang sore, terus di ruangan ber-AC, jam 5 pulang kayak gitu kan. Rutinitas. Iya, tapi ternyata nggak kayak gitu. Ternyata nggak kayak gitu. Ketika kerjaan belum selesai tuh kayak rasanya kalau misalnya kita mau pulang, ya ada yang ganjel aja gitu. Kadang gue mikir kayak orang ngapain sih lembur sampai malam-malam gitu. Tapi ternyata gue ngerasain hal itu juga. Lu merasakan apa yang lu Iya, merasakan akhirnya. apa yang dia pikirkan kan. Iya. Akhirnya lu merasakan, oh ternyata kerja tuh kayak gini gitu. Iya. Tapi lebih happy daripada kuliah sih menurut gue. Karena kan kalau kuliah kan monoton ya. Kalau kerja kan gue bisa kayak Banyak explore, iya. skill. Itu berhubungan dengan orang kan ada trait masing-masing, itu juga lu belajar kan. Di situ. Tipe orang kayak gini menghadapinya kayak gini. Termasuk dalam meng-hire si pekerja itu yang baru itu kan. Iya, semua karyawan kan kita harus kayak gimana caranya nih biar mereka juga betah, karena kalau nggak ada mereka pun kita nggak akan bisa jalan gitu. Tetap sama-sama butuh gitu. Jadi gimana caranya ya kita ke karyawan juga harus sama, kekeluargaan juga kayak gitu. Kita harus ngerti juga lah, nggak kayak yang zaman
kerja Rodi kayak gitu Ya enggak. beda dong. Iya. Udah jauh dong. Terus kalau menurut lo prospek dari si perusahaan lo sekarang nih kedepannya itu akan kayak gimana? Akan semakin banyak kah? Atau mungkin akan berkurang atau apa bacaan lo atau analisis lo kedepannya kayak gimana? Kalau saat ini ya, gue ngeliatnya saat ini sih insya Allah bakalan lebih berkembang lagi karena di bulan ini ada beberapa project yang bakal dikerjain lagi. Selain itu ada beberapa project besar yang emang udah disiapin, jadi kayak bakal panjang sih, prospek kedepannya pasti bakal lebih baik lagi. Kalau misalkan perusahaan lu nih menjadi rekanan dari perusahaan, kan sekarang udah satu nih. Iya. Kalau apakah akan bertambah lagi perusahaan rekanannya? Iya, bulan ini akan ada rekanan-rekanan baru. Kalau nggak salah sih ada 3 perusahaan yang bakal Di bidang apa aja itu? nggak jauh-jauh sih. Pasti Dari dari bidang konstruksi juga. iya konstruksi juga dan penyedia jasa juga sih. Mungkin karena tiap perusahaan itu, gue tuh baru tahu ketika gue ngurusin perusahaan ini, itu gue baru tahu kalau ternyata kita tuh nggak bisa asal sekedar punya PT terus bergerak di bidang apanya itu bebas gitu. Setiap ada pekerjaan kita ambil gitu, ternyata nggak bisa. Jadi ternyata ada izin tersendiri dari Kemnaker sama apa ya, gue lupa. Itu untuk perusahaan ini bergerak di bidang apa nih? Misalnya bergerak di bidang penyedia jasa, ya dia harus punya izin untuk penyedia jasa tersebut gitu. Jadi beda-beda. Penyedia barang beda sendiri gitu. Izinnya. Iya. Penyedia tenaga kerja beda lagi gitu. Oh, Jadi nggak bisa sembarang kayak yang tadinya penyedia tenaga kerja terus kita jadi ngambil penyedia barang kayak gitu, nggak bisa. nggak bisa langsung. Karena sih man, si perusahaan lu terus job desk lu secara spesifik berhubungan dengan orang banyak tentunya. Berhubungan dengan orang banyak dan berbagai usia kan. Kadang kan kita kayak canggung gitu nggak sih kalau misalnya kita ngadepin orang yang lebih tua dari kita kan kayak aduh takut. Nah, lu nih, nggak men-treatmentnya kayak enak. gimana tuh? Maksudnya dalam berkomunikasinya seperti apa? Itu kan otodidak kan? Iya. Bagaimana kita? Biasanya sih gue kayak sebisa mungkin gue harus nge-treat diri gue kalau ini lebih tua dari gue nih, berarti gue harus sebisa mungkin sopan banget gitu buat kayak sama lah kayak kita ke dosen gitu. Kita kan udah biasa kan kalau di kuliahan kayak gitu. Jadi gue harus kayak gue harus sopan banget nih gitu. Terus sebisa mungkin baik gitulah. Pokoknya yang penting gue dilihat baik dulu. Karena ketika orang lihat gue baik, untuk apa ya? Dia mau tahu tentang apa yang gue butuhin itu jadi lebih mudah gitu. Karena kan ada orang tipikal orang yang kayak dia nggak mau tahu gitu. Terserah aja gitu. Gue nggak butuh gitu. Kalau tidak seperti itu dong. Ya enggak dong. Ini perusahaan dengan lu nih yang kayak lu gitu. Ya. Si outsource bukan sih perusahaan outsource? Iya, outsourcing. Banyak gak sih di sini di daerah sini? Banyak banget. Yang gue tahu sih banyak banget karena di rekanan perusahaan gue ini itu ada beberapa perusahaan juga, bukan cuman gue doang vendornya gitu. Bukan cuman perusahaan gue doang vendornya. Jadi ada terdiri dari beberapa vendor gitu. Makanya kontraknya itu nggak selamanya berjalan kayak misalnya gue dapet nih kontraknya 1.000 orang misalnya. Itu nggak selamanya besok tahun depan kita 1.000 orang lagi, enggak gitu. Jadi kita harus berarti ya? Iya, kita harus bersaing juga sama vendor-vendor lain. Pernah nggak sih ada yang komplain ke lu secara langsung nih, entah itu terkait terlambat dalam pembayaran gaji, komplain yang lain-lain lah, pernah ada nggak ke lu ya secara langsung nih, Mbak Amarila atau gimana gitu ya? Kok saya gini, gimana? Kalau komplain melalui telepon seluler belum pernah sih. Tapi kalau datang langsung kan karena gue posisinya emang selalu ada di kantor kan. Jadi otomatis mau nggak mau ya yang hadepin ya harus gue gitu. Ketika komplain telat gajian kayak gitu-gitu pasti ada sih. Pernah ada kayak gitu. Paling kita cuma jelasin aja gitu. Mekanismenya kayak gini. Kenapa kok bisa telat gitu. Paling kayak apa sih yang bisa gue lakuin, cuman menenangkan doang kan, karena emang dari tagihannya belum turun gitu. Paling gue jelasin kayak gitu. Berarti lu yang menghandle tapi
kalau misalkan ada kayak gitu, gimana tindakan dari lu? Tindakan lu nih, selain beri apa ya? Selain menjelaskan lah, apa tindakan lain dari lu? Kalau dari perusahaan sih ketika telat-telat kayak berapa hari gitu, kita jadiin kayak apa ya istilahnya, kasbon gitu loh. Oh ya, Kita sebagai ngasih kompensasi kasbon. kali ya? Iya, kan dibutuhin kan karena Iya. mereka butuh gitu. Kita juga ngerti, kita juga harus ngerti walaupun nggak harus misalnya kita kasih gajinya setengah dulu gitu. Baru nanti fullnya Iya, di baru akhir nanti atau full. gimana? Kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu sering atau hanya beberapa kali? Kalau akhir-akhir ini sih udah enggak, alhamdulillah udah enggak sih. Paling tahun 2018 akhir itu masih kayak gitu, tapi 2019 ke 2020 udah lancar sih alhamdulillah. Tapi hanya sekedar komplain kan? Maksud gue tidak pernah sampai kayak gimana-gimana. Kalau yang parah-parah banget enggak sih. Paling yang berdampak itu kayak mereka mogok kerja ketika nggak gajian gitu, misalnya gajiannya terlambat, itu mereka mogok kerja atau mereka cuman datang tapi nggak mau kerja kayak gitu kan. Yang dikomplain sama perusahaan itu kan pasti vendor kan. Iya. Kenapa nih kok bisa kayak gini gitu. Iya. Kita yang kena gitu, paling kayak gitu. Jadi mereka nggak pernah sih kayak anarkis gitu, nggak, cuman mereka apa ya, protes secara halus gitu. Sesuai dengan aturan aja kali ya? Paling gitu sih. Apakah seorang Amarilla, kan tadi lu dijelasin di ekspor impor nih, apa sih pengennya lu nih? Pekerjaan lu selain di ekspor impor itu atau di selain perusahaan yang sekarang, ada nggak? Gue pengen kerja di sini nih gitu. Sejauh ini sih impian gue kayak malah bukan kerja selamanya gitu. Jadi kayak gue nggak pingin kayak selama ini gue harus kerja gitu. Karena kan kalau kerja kita paling sampai umur berapa sih gitu, nggak bakal berjalan lama gitu kan. Gue tuh punya cita-cita kayak gue kerja terus gue nabung. Setelah gue nabung, gue punya usaha sendiri gitu. Karena ketika kita punya usaha kan jangka waktunya kan pasti akan lama gitu kan, dan lebih santai gitu. Jadi bukan pekerjaan impian gue ya emang di Exim, cuman gue nggak pingin selamanya sampai gue pensiun gue kerja gitu, nggak sih. Gue pengennya punya usaha. Pengen menjadi owner dong, pengen buka suatu perusahaan kah, usaha kah gitu kan. Pengen punya usaha sendiri. Pengen memulai di usia berapa? Mungkin 35 mungkin ketika tabungan gue udah cukup. Selama gue kerja kan gue pasti nabung nih buat kedepannya gitu. Ketika udah cukup mungkin gue akan cut dan mulai usaha gitu. Pengennya di bidang apa nih? Karena wanita suka shopping otomatis kayak ya gue sih sebenarnya lebih senang kayak gambar gitu loh, bikin desain gitu. Jadi gue pengennya gue punya usaha fashion tapi yang gue ciptain sendiri gitu. Butik cocok dong. Ya Butik bisa ya? bisa lah kayak gitu. Cuman kan kalau sekarang kan kayaknya lebih ke online shopping kan, lebih apa ya, lebih orang-orang tuh lebih seneng kayak buka HP, bangun tidur lihat HP, buka itu yang oranye. Iya, yang oranye, yang hijau. Iya, kayak gitu kan. Tinggal klik bayar sampai. Nah, gua menangkap 2 poin sih dari penjelasan lu. Lu apa sangat senang di dalam gambar gitu, bidang gambar dan Shopee. Ya. Butik adalah hal yang tepat karena ya lu bisa sebagai desainernya. Sebagai desainer, kan kalau si pemasaran mah bisa digital itu bisa pemasaran, makanya di bidang pemasarannya. Nah itu adalah hal yang beriringan sih, lu bisa memulainya di situ sangat tepat. Iya. Kalau soal pemasaran offline atau online, itu hanya soal pilihan. Tapi kalau melihat lu secara basicnya senang menggambar ya, hal yang sangat tepat ketika lu masuk ke dunia desain ya. Entah dalam fashion, entah dalam produk yang lainnya, itu hal yang tepat sih kalau menurut gua. Bisa dimulai secepatnya. Selama ada wabah penyakit nih yang sekarang kita kena dampak lah. Kan ada dampak positif negatif terhadap perusahaan lu dan terhadap job desk lu. Apa dampak positif dan negatifnya?
Dampak negatifnya sih pasti ada banget ya. Waktu pas ada wabah COVID ini kerasa banget. Emang kerasanya nggak langsung sih, maksudnya nggak langsung hilang semua gitu, nggak. Cuman dari mulai bulan apa sih awal-awal itu? Februari, Maret ya? Iya ya, Maret. Awal Maret. Dari bulan Maret itu kita udah kayak ada pengurangan sedikit-sedikit gitu. Ada pekerjaan yang emang di-cut dulu gitu, di-off dulu gitu. Dan sampai akhir kemarin ini baru mulai lagi sih. Baru mulai lancar itu bulan Juni. Oh, Juni. Dari Juni. Bulan Juni ini baru mulai lancar lagi karena tadinya semuanya itu di-off karena kan baja ini yang kita kerjain, perusahaan yang kita kerjain ini, yang karyawan kita kerjain ini lebih diutamakan untuk ekspor kan. Sedangkan kita nggak bisa ekspor nih dalam keadaan kayak gini kan, nggak ada transportasi untuk ekspor juga gitu. Jadi ketahan, jadi banyak barang yang emang ketahan di pabrik, jadi nggak dibutuhin untuk produksi, jadi off dulu gitu. Berarti selama beberapa bulan kemarin itu stop hire aja ya? Iya, sampai benar-benar akhirnya stop dan baru mulai lagi tuh Juni. Bulan Juni kemarin? Udah mulai lancar sih sekarang gitu. Kerasa banget sih. Kalau dampak positifnya ada nggak? Tadi kan negatif tuh dalam berhenti hire orang gitu. Kalau positifnya? Dampak positifnya pasti WFH lah. WFH senang sekali ya. WFH dan masih mendapat pemasukan. Gitu sih. Yang mau dapat pemasukan full paid boleh hubungi Marila. Karena kan tetap tagihan-tagihan kan tetap masih harus dikejar juga. Soalnya kalau itu bisa dimanapun lo ya, secara administrasi di balik layar ya. Apalagi kan sekarang serba online kan. Tapi ada satu kejadian nih kemarin. Gimana? Pas banget waktu lagi wabah COVID ini kan di off kan. Iya. Otomatis asuransi kesehatan kan kita juga nggak ngebayar asuransi kesehatan untuk karyawan yang di off kan. Jadi kita off juga gitu kan. Karena nggak tahu nih pekerjaan ini bakal sampai kapan adanya lagi gitu. Nah, karena semuanya serba online, terus gue udah kayak udah koordinasi langsung lah dengan RO-nya. Terus gue off juga melalui aplikasi, tapi mungkin karena namanya teknologi pasti ada salah-salahnya dikit lah ya gitu kan. Udah gue off tapi ternyata masih gantung gitu. Jadi tiba-tiba dapat tagihan di kantor, masih tetap dapat tagihan yang emang harus dibayarkan gitu kan. Cuman kan posisi kayak gini gimana gitu. Kita lagi di off dan nggak ada pemasukan, nggak ada income buat perusahaan. Tapi kita harus mengeluarkan itu gitu. Jadi gue harus koordinasi lagi. Berarti perusahaan lo tetap harus membayar itu. Tetap harus membayar itu karena mau gimana pun juga nggak ada solusi yang nggak ada solusi yang sama-sama enak menurut gue gitu. Kayak nggak bisa, tetap ini tuh tetap harus dibayar gitu. Sedihnya sih kayak gitu karena jumlahnya nggak dikit gitu. Berarti kalau dari segi income full pay tetap ya? Kalau gue pribadi sih full pay. Mungkin yang terdampak banget kalau misalkan selain di administrasi itu gimana? Secara dampak, secara ke income juga itu kayak gimana tuh? Yang paling berdampak itu bukan di bagian administrasi sih, karena administrasi perkantoran dengan adanya wabah COVID ini masih tetap berjalan kan. Kita masih tetap ada yang harus kita kerjain gitu. Tapi bagi karyawan-karyawan kita yang emang kerja di pabrik itu pasti sangat berdampak karena mereka benar-benar off dan awalnya kita masih kayak kasih setengah gitu kan. Tapi kan lama-lama perusahaan nggak punya nggak punya cadangan lah gitu ya. Cadangan kita nggak cukup nih buat beberapa bulan gitu, cuma cukupnya untuk 1 atau 2 bulan gitu. Jadi dengan berat hati kita juga nggak bisa gitu membantu. Nah tapi itu ada yang di unpaid leave nggak? Ataukah sampai PHK atau kayak gitu? Bukan PHK sih, tidak diperpanjang lah kontraknya. Ada yang sampai kayak gitu nggak? Karena Iya, karena COVID itu jadi awalnya sih cuman kayak 20 orang kayak gitu. Terus nanti ada 20 lagi gitu. Terus tapi lama-lama semua di bulan Mei kalau nggak salah itu udah semua. Jadi udah per Mei itu kita udah nggak ada karyawan lagi di dalam. Karena emang pabriknya nggak produksi. Iya.
Berarti stop produksi aja. Iya. Artinya perusahaan lo tidak mensuplai lagi Iya. selama si stop produksi itu ya. Kalau lu boleh berpesan nih, do and don't-nya bagi para angkatan kerja yang baru lulus nih, entah itu di kuliah, entah itu di atau sekolah ya, SMA atau SMK gitu. Mereka pengen bekerja masuk ke perusahaan kayak lu. Apa pesan yang ini penting nih harus dimiliki sama yang pengen bekerja di perusahaan gitu? Apa? Yang paling penting sih pasti time manajemen waktunya, karena kan di semua perusahaan sih kayaknya menurut gue itu penting banget kan, kegigihan dalam bekerja gitu. Apalagi labelnya kadang orang kayak salah nangkep gitu loh, gue fresh graduate nih harus kadang orang minta dihargain lebih gitu karena fresh graduate skill gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai perusahaan tuh beda ngelihatnya. Kalau fresh graduate itu malah nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Paling ya lebih ditekankan ya itu manajemen waktunya. Nah, kalau menyambung dari pembicaraan lu tadi, si perusahaan itu lebih melihat ke orang yang sudah berpengalaman dong. Beberapa bagian memang harus sudah berpengalaman, tapi kita juga paling kalau rekrutmen untuk yang masih baru lulus SMK kayak gitu, jabatannya nggak ini sih. Gimana ya, gue jelasin jabatannya ya di pabrik kayak gitu, yang kayak dia bisa nih gitu, tapi nggak punya keahlian gitu sebelumnya. Tapi kalau beberapa bagian tuh emang harus yang sudah berpengalaman. Berarti kalau yang SMK, SMA itu lebih ke teknis aja mungkin. Iya. Ya posisinya di teknis. Iya, posisi di teknis. Kalau yang fresh graduate itu bisa lah masuk ke office gitu ya. Mungkin kalau kita bagi kayak gitu ya. Iya, bisa masuk office. Emang kalau fresh graduate kita lebih mengedepankannya di office sih, bukan di lapangan. Selain time management apa lagi? Selain time management pasti perilaku lah. Kalau gue disuruh interview orang nih, pasti yang gue lihat pertama ya attitude ya. Attitude. Pasti kan yang kita lihat ketika kita ngeliat orang itu kan pasti penampilan ya. Maksudnya bukan ganteng atau cantik gitu, bukan. Tapi kayak gimana nih cara dia berpakaian, rapih nggak gitu. Terus kalau gue sih emang suka orang-orang yang rapih gitu. Pasti yang gue lihat ya rapi nggak nih orangnya gitu sih dari awal. Manajemen, attitude. Iya. Apalagi? Apalagi ya? Nih penting nih. Skill dan attitude mana yang dikedepankan, diutamakan maksudnya? Skill dan attitude. Kalau gue attitude sih, karena skill bisa lah belajar. Bisa diasah ya? Bisa sambil belajar lah. Selain itu ada lagi pertimbangannya? Udah sih paling yang kita lihat ya selama 3 bulan masa percobaan ini gimana nih kinerjanya, lebih ke gigih kah, giat kah untuk bekerja itu, atau kayak males-malesan gitu. Kita kan nggak bisa kan untuk mempekerjakan orang yang males kan, itu salah satu kesalahan terbesar di perusahaan. Abis ini kayaknya banyak yang mau coba ngehubungin Amar nih. Mar, gue ada kerjaan. Kan siapa tahu, kita kan nggak yang tahu ya abis ini gitu. Nih, boleh di share kali ya, seorang apa gue menyebutnya ya? Ya Amarila nih, berapa per bulan income-nya nih? Range misalkan sekian sampai sekian gitu. Atau kalau lu pengen ini, wah gue bisa kebeli iPhone, bisa kebeli motor kayak gitu kan. Iya. Kalau diibaratin, gue bisa bikin lengket Cikarang pakai papeda nih misalnya gitu. Di atas UMR lah, cukup lah buat beli skincare. Bener. Merek apa biasanya? Ya di atas UMR Kabupaten Bekasi lah, bukan. Terus berarti pekerjaan lu yang menjadi katakanlah impian lu itu, kalau tidak di ekspor impor ini pengen membuka usaha di bidang desain ya. Berarti desain kan, desain dan shopping itu tadi. Iya. Online shop.
membuka toko gitu ya di online shop. Mar, sudah lama ngobrol, nggak terasa ya. Semoga nih ya apa yang kita obrolin bisa bermanfaat dan bisa menjadi insight baru dan menambah wawasan bagi orang-orang yang sedang pengen mencari pekerjaan gitu, yang pengen masuk ke perusahaan, terus kayak mekanismenya kayak gimana itu. Semoga pokoknya obrolan kita ini menjadi bermanfaat menjadi wawasan baru lah gitu ya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan nih Mar. Maksudnya bukan hanya dalam kesempatan yang ini, tapi kesempatan yang lain. Jadi mari gitu aja ya. Semoga apa yang kita obrolin bermanfaat dan bisa menjadi insight baru buat para viewers kita. Dan terus saksikan iya di sosial media dulu, di mention sosial media lu. Instagram sama Twitter gue sama si AMRnov. Di follow ya, jangan cuma diliatin. Jangan cuma di stalking ya. Ya, email nggak perlu kan ya? Oh, email nggak usah. Iya. Iya. Yang terhormat HRD. Ya, dukung terus channel kita di Front Office Podcast yang tersedia dalam kanal Spotify dan YouTube. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share Front Office. Terima kasih juga buat Red Blank Coffee and Bakery yang ada di Cikarang. Like, subscribe, dan share Front Office Podcast. Front Office medianya para officer. See you.